Seringkali saya mendapatkan pertanyaan dari pengguna MacBook lewat nomor WA saya menanyakan masalah kerusakan ini. Penyebabnya apa? Tipe MacBook tahun berapa? Dan itu bagaimana solusinya untuk menghindari agar masalah tersebut tidak terjadi pada unit MacBooknya. Kembali lagi dengan saya di Rafflesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook, untuk perawatan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tip bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Mau servis kerusakan MacBook, di sini tempat yang tepat. Nah, untuk kali ini saya akan membahas masalah kerusakan yang seringkali terjadi pada MacBook, terutama untuk MacBook generasi baru, yaitu MacBook Pro non-touch bar tahun 2016 hingga MacBook Pro chip M2, MacBook generasi terbaru yang dirilis oleh Apple pada tahun 2022. Kalau sebelumnya MacBook Pro chip M1 dirilis oleh Apple pada tahun 2020. Nah, untuk tipe MacBook Pro chip M1 dan MacBook Pro chip M2 sudah tidak lagi menggunakan Intel sebagai prosesor, tapi sudah menggunakan chip sendiri yang diciptakan oleh Apple. Dan di situ Apple mengklaim bahwa performa MacBook Pro chip M2 dibandingkan dengan MacBook Pro chip M1 untuk performa kecepatannya buat editing, entah itu video, entah itu foto, entah itu untuk desain dan untuk pekerjaan berat lainnya, performanya itu 1,4 kali lebih cepat kalau dibanding dengan MacBook Pro chip M1. Kalau dibandingkan dengan MacBook Pro tipe yang lama, ya contohnya MacBook Pro Retina, performa MacBook Pro chip M2 6 kali lebih cepat performanya jika dibanding dengan tipe MacBook yang lama yang masih berbasis Intel atau masih menggunakan Intel sebagai prosesornya. Itu kelebihan yang dimiliki oleh MacBook generasi terbaru yang dirilis oleh Apple pada tahun 2022. Tapi masalahnya, di balik kelebihan yang dimiliki oleh MacBook generasi baru, ada beberapa masalah yang sering kali terjadi dan itu sudah dipastikan bakal terjadi. Nah, untuk masalah kurun waktunya kita nggak bisa prediksi. Untuk masalah terjadi ini tergantung dari bagaimana cara kita merawat MacBook dan menggunakan MacBook. Selain itu juga masalah ini sudah menjadi perbincangan di beberapa forum diskusi dan juga sudah dibahas oleh banyak pihak. Tuh bisa kita lihat di websitenya untuk membahas masalah kerusakan ini. Dan saya sendiri seringkali mendapatkan pertanyaan dari pengguna MacBook lewat nomor WA saya untuk menanyakan masalah kerusakan ini. Sering banget saya mendapatkan pertanyaan perihal masalah ini. Penyebabnya apa? Tipe MacBook tahun berapa? Dan itu bagaimana solusinya untuk menghindari agar masalah tersebut tidak terjadi pada unit MacBooknya. Nah, rekan-rekan mau tahu nih apa masalah tersebut? Oke, masalah yang akan saya bahas kali ini adalah FlashGate. Apa itu FlashGate? FlashGate adalah masalah kerusakan yang terjadi pada tampilan LCD MacBook atau masalah yang terjadi pada LCD MacBook. Masalah FlashGate ini terjadi karena disebabkan oleh rusaknya kabel fleksibel LCD MacBook yang fungsinya untuk menghubungkan antara LCD dengan papan konektor LCD. Kalau dari papan konektor untuk menghubungkan ke logic board MacBook itu ada lagi satu kabel. Itu nggak panjang tuh kabelnya, paling sekitar 4 cm itu panjang kabelnya. Jadi tipe kabel itu ada dua. Yang pertama itu kabel fleksibel LCD, yaitu kabel yang menghubungkan antara LCD dengan papan konektor LCD. Nah, kabel fleksibel yang kedua itu yang menghubungkan antara papan konektor LCD dengan logic board MacBook. Nah, untuk lebih jelasnya nih, jadi kabel fleksibel LCD MacBook tuh ini. Nah, ini kabel fleksibel LCD MacBook. Fungsi kabel ini adalah menghubungkan antara LCD dengan papan konektor ini. Nah, ini digulung seperti ini. Apa penyebab FlashGate atau penyebab rusaknya kabel fleksibel LCD MacBook yang mengakibatkan masalah pada tampilan LCD MacBook? Nah, penyebabnya itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penyebab FlashGate yang terjadi pada kabel fleksibel LCD MacBook karena disebabkan oleh cacat bawaan pabrik atau cacat produksi. Yang kedua, penyebab FlashGate itu karena disebabkan oleh kualitas kabel fleksibel LCD yang tipis. Nah, ini kabel fleksibel LCD ini, kabel digulung di sini dikasih double tip nih, sehingga sangat
rentan rusak. Kalau dibandingkan dengan kualitas kabel fleksibel LCD tipe MacBook yang lama itu sangat jauh beda untuk kualitas kabelnya. Kalau untuk kualitas kabel fleksibel LCD MacBook yang lama itu kualitas kabelnya sangat bagus. Makanya untuk tipe MacBook yang lama kita hampir nggak pernah menemukan flaggate. Ya kalaupun ada itu cuma 1-2, dan itu juga kasusnya kurun waktu 1-4 tahun penggunaan MacBook itu bisa sampai lama. Bahkan sampai beberapa tahun kita menggunakan MacBook sangat jarang mengalami kerusakan tampilan pada LCD. Ya, kalaupun mengalami kerusakan tampilan pada LCD itu bisa karena disebabkan oleh faktor usia pemakaian MacBook. Nah, kalau untuk tipe MacBook generasi yang baru ini kualitas kabelnya aduh ampun tipis. Nah, untuk yang ketiga penyebab flaggate terjadi karena kabel fleksibel LCD yang dililitkan pada papan konektor LCD terlalu pendek. Paling berapa senti panjangnya ini? Ini panjangnya ini paling berapa senti? Ini masih dililitkan seperti ini. Nah, ini contohnya kabel fleksibel LCD yang dililitkan. Ini kabel fleksibel yang dililitkan pada papan konektor LCD itu terlalu pendek sehingga gampang ketarik pada saat kita buka tutup LCD. Nah, apalagi kalau kita buka LCD itu lebih dari 90 derajat seperti ini. Lebih dari 90 derajat nih seperti ini. Ini kabel fleksibelnya kan gampang ketarik. Nah, sementara kabel fleksibel itu kan diikatkan di bodi MacBook nih, pegasnya ini. Itu diikat oleh baut ke bodi MacBook. Cuma itu yang menahan dia ada di sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi kalau kita buka lebih dari 90 derajat seperti itu akan gampang tarik. Dan nggak mungkin dalam satu hari itu nggak menggunakan MacBook. Bahkan dalam satu hari itu bisa seharian kita menggunakan MacBook dan juga kadang buka tutup. Dalam satu hari ya udah pasti lah menggunakan MacBook untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita, entah itu untuk editing, entah itu untuk membuat desain atau juga sekedar untuk browsing ke dunia maya, itu kita pasti menggunakan MacBook. Jadi pada saat kita buka tutup LCD, apalagi kita buka tutup LCD lebih dari 90 derajat, kabel fleksibelnya ini gampang ketarik. Nah, inilah yang akhirnya bisa mengakibatkan kabel fleksibel LCD rusak. Ya beda untuk tipe MacBook yang lama, kita buka tutup seperti ini lebih dari 90 derajat, kita buka tutup kayak gini karena kualitas kabelnya bagus dan kabel fleksibel LCD-nya juga lumayan panjang, jadi dia nggak akan berpengaruh atau nggak gampang ketarik. Nah, ini MacBook saya MacBook Retina 15 in tipe A1398 tahun 2012. Ini sampai sekarang LCD-nya masih nyala normal, masih saya gunakan tiap hari untuk editing video yang saya upload di konten saya. Jadi kalau dibandingkan dengan tipe MacBook yang lama ya jauh beda. Nah, itulah kenapa kok tipe MacBook generasi baru itu untuk kabel fleksibel LCD-nya gampang mengalami kerusakan. Tapi kalau untuk tipe MacBook yang lama kok sampai saat ini LCD-nya masih banyak yang awet. Itu karena kalau untuk tipe MacBook yang lama kualitas kabel fleksibel LCD-nya bagus dan juga lumayan panjang, itu nggak gampang ketarik pada saat kita buka tutup LCD. Ya, lanjut yang keempat, penyebab flaggate itu karena disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh MacBook pada saat sedang kita gunakan. Ya memang panas yang dihasilkan oleh MacBook pada saat kita sedang gunakan itu nggak langsung mengakibatkan kerusakannya. Enggak. Itu terjadinya dan kurun waktunya agak lama. Nah, apalagi ini posisi kabel fleksibel LCD adanya itu di atas sirkulasi udara baik dari dalam maupun luar MacBook. Jadi udara dari dalam itu keluar berupa udara panas yang dihasilkan oleh MacBook pada saat sedang digunakan, itu keluar lewat sirkulasi udara itu. Nah, inilah yang akhirnya bisa mengakibatkan kabel fleksibel LCD MacBook jadi gentingnya lama-kelamaan bisa menjadi penyebab rusaknya kabel fleksibel LCD MacBook yang akhirnya bisa mengakibatkan flaggate terjadi pada LCD MacBook karena disebabkan oleh panas tersebut. Yang kelima, penyebab flaggate terjadi pada tampilan LCD MacBook itu karena disebabkan oleh konektor kabel fleksibel LCD yang menghubungkan kabel fleksibel LCD dengan papan konektor LCD. Untuk tipe MacBook generasi yang baru itu sangat jauh berbeda dengan konektor kabel fleksibel LCD untuk tipe MacBook yang lama. Nah, kalau untuk konektor kabel fleksibel LCD tipe MacBook generasi baru itu tidak ada pengamannya atau pengaitnya, sehingga konektor kabel fleksibel LCD yang terhubung ke papan konektor LCD itu rentan rusak karena konektor kabel fleksibel LCD untuk tipe MacBook generasi baru tidak ada pengamannya seperti untuk konektor kabel fleksibel LCD untuk tipe MacBook yang lama. Nah, itu kenapa konektor kabel fleksibel LCD tipe MacBook generasi yang baru rentan lepas atau juga rentan rusak pada waktu kita buka tutup LCD. Nah, itu jadi salah satu faktor penyebab LCD MacBook mengalami flaggate atau LCD MacBook mengalami kerusakan pada tampilan LCD-nya. Ya, lanjut ya. Bagaimana ciri-ciri LCD MacBook yang mengalami flaggate? Yang pertama, cahaya lampu latar
atau lampu backlight LCD itu nggak merata. Itu di bagian bawah LCD bisa kita lihat. Itu ada cahaya hitam, dan seterusnya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, cahaya latar lampu backlight LCD itu nggak merata. Itu yang kedua, ciri-ciri LCD MacBook mengalami flash itu webcam MacBook tidak berfungsi. Jadi pada saat kita menggunakan webcam itu nggak berfungsi, nggak bisa kita gunakan untuk webcamnya. Yang ketiga, tampilan pada LCD MacBook bergetar. Ini kalau kita pas nyalain MacBook, tampilan di LCD itu bergetar. Yaitu yang keempat, tampilan LCD MacBook gelap. Jadi tampilan di LCD MacBook itu gelap. Tapi kalau kita sorot pakai lampu senter, itu akan terlihat ada tampilan di LCD. Tapi kalau kita nggak sorot pakai lampu senter, ya gelap, blank hitam. Jadi logic board untuk mesin MacBook itu nyala seperti biasa, kita nyalain bunyi jreng. Tapi tampilan di display LCD MacBook itu blank hitam. Nah kalau kita sorot pakai senter ada tampilan. Itu untuk yang keempat. Yang kelima, muncul garis pada tampilan LCD MacBook. Jadi saat kita nyalain MacBook, kita buka LCD-nya, tampilan di display LCD MacBook itu ada garis-garis, ada tampilan cuma ada garis-garis lurus ya, garis lurus dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang keenam, kalau kita buka LCD 45 derajat, itu ada tampilan. Tapi kalau kita buka sampai 90 derajat, apalagi lebih, LCD blank hitam atau nggak ada tampilan pada display LCD MacBook. Nah kalau kita balikin lagi 45 derajat, ada tampilan. Kalau kita buka lagi 90 derajat, nggak ada tampilan. Itu yang keenam. Dan itu yang ketujuh, muncul bayangan hitam di sepanjang LCD itu pada bagian kanan sampai bagian kiri. Jadi di sepanjang LCD itu dari ujung sebelah kanan sampai ujung sebelah kiri itu muncul bayangan hitam. Itu yang ke-8, muncul bayangan atau bekas gambar di tampilan LCD saat kita close aplikasi atau juga gambar yang tadi kita buka lalu kita close. Nah itu di tampilan display LCD MacBook itu muncul bayangan. Itu ciri-ciri yang ke-8. Nah untuk ciri-ciri yang ke-9, tampilan warna di display LCD, warnanya bisa pudar atau warnanya malah pecah. Itu ya ciri-ciri LCD MacBook yang mengalami flash. Oke lanjut ya. Tipe MacBook yang bisa mengalami flash atau rusaknya tampilan pada LCD MacBook yaitu tipe MacBook generasi baru mulai dari tahun 2016, MacBook Pro non Touch Bar. Itu MacBook Pro Touch Bar generasi pertama tahun 2017, BA1706, hingga MacBook Pro chip M2 keluaran tahun 2022. Itu MacBook generasi terbaru yang dirilis oleh Apple. Dan juga MacBook Air nih ya. Ini MacBook Air juga salah satu tipe MacBook yang bisa mengalami flash pada tampilan LCD MacBooknya atau mengalami kerusakan pada tampilan LCD MacBooknya. Jadi MacBook Air juga itu bisa mengalami flash. Ya mau MacBook Air Retina 2018 sampai 2020, mau MacBook Air chip M1 atau juga MacBook Air chip M2, semua bisa mengalami flash. Itu tadi. Jadi mulai dari tahun 2016 sampai generasi MacBook yang terbaru itu MacBook Pro chip M2 itu bisa mengalami flash. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk MacBook generasi selanjutnya kalau Apple tidak melakukan perbaikan, terutama di kabel fleksibel LCD MacBook. Itu nggak menutup kemungkinan untuk MacBook generasi selanjutnya bisa mengalami flash di LCD-nya atau mengalami kerusakan pada tampilan display LCD MacBook-nya. Lanjut ya. Bagaimana cara mencegahnya agar flash tidak terjadi pada LCD MacBook rekan-rekan? Untuk bagaimana cara mencegahnya, ya hampir nggak ada cara kita mencegah agar flash itu tidak terjadi pada display LCD MacBook. Itu hampir nggak ada cara untuk mencegahnya. Ya gimana kita mau cegahnya? Wong kita tiap hari gunain MacBook. Jadi ya kita buka tutup MacBook. Itu gimana mau mencegahnya? Nah sementara salah satu penyebab flash terjadi pada LCD MacBook kita itu ya karena disebabkan oleh buka tutup itu. Apalagi kalau kita buka lebih dari 90 derajat. Itu tadi. Jadi hampir nggak ada cara untuk mencegah agar flash itu tidak terjadi pada LCD MacBook rekan-rekan. Paling yang bisa kita lakukan untuk memperlambat proses terjadinya flash pada LCD MacBook kita. Jadi yang kita bisa lakukan hanya kayak memperlambat. Itu gimana cara memperlambatnya? Nah, yang pertama itu tadi saat kita buka LCD, buka pelan-pelan. Kita pegang nih sisi kanan kiri ini. Kita buka pelan-pelan seperti ini. Nah itu jangan sampai lebih dari 90 derajat. Kita buka seperti ini aja nih. Jangan sampai lebih dari 90 derajat. Jadi kita buka 90 derajat aja seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Itu otomatis akan membuat kabel fleksibel LCD itu ketarik. Nah ini salah satu penyebab flashnya terjadi pada LCD MacBook kita. Jadi yang bisa kita lakukan itu tadi. Bukanya hati-hati. Jangan lebih dari 90 derajat. Paling itu yang bisa kita lakukan. Jadi hanya memperlambat. Jadi untuk mencegah nggak bisa. Nah kalau untuk yang kedua, jangan biarkan panas berlebih yang terjadi pada MacBook pada
saat sedang kita gunakan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ngerasa bahwa ada panas berlebihan yang terjadi pada MacBook rekan-rekan, ya coba lakukan pengecekan apa penyebabnya. Yang ketiga, jangan menggunakan MacBook di atas kasur, di atas bantal, juga di karpet tebal atau juga di sofa. Nah, kita gunakan MacBook di situ. Ya, kenapa nih? Jadi posisi kabel fleksibel LCD MacBook itu adanya di sini, di atas sirkulasi udara. Adanya di ini posisinya loh ya. Nah, ini sirkulasi udara MacBook. Jadi kita jangan gunakan MacBook di atas kasur, sofa, atau di atas bantal, juga karpet bludru. Nah, kalau kita pakai di kasur, sofa, karpet tebal, atau di atas bantal, atau di karpet bludru itu, ini kan ketutup. Panas yang dihasilkan oleh MacBook pada saat kita sedang gunakan itu ketutup, jadi nggak keluar. Ya sama aja nih, cara nggak langsung nih, mangga kabel fleksibel LCD MacBook. Ya jadi dampaknya kalau panas berlebih yang terjadi pada MacBook bukan hanya kabel fleksibel LCD MacBook, tapi juga bisa berdampak ke yang lain. Bisa di chipset VGA-nya atau juga di IC yang ada di logic MacBook. Lagi untuk tipe MacBook generasi baru itu menggunakan chip T2. Nah, untuk chip T2 itu agak kurang kuat dengan panas. Itu makanya untuk tipe MacBook Air kadang banyak yang mati total atau mati mendadak pada saat sedang digunakan. Itu karena disebabkan oleh panas yang berlebih jadi pada MacBook. Lanjut ya. Apa solusi yang harus dilakukan kalau MacBook mengalami flatgate? Itu solusinya apa? Kalau MacBook rekan-rekan mengalami masalah tersebut, solusi yang harus rekan-rekan lakukan itu yang pertama, ini kalau MacBook masih ada masa garansinya atau juga masih dapat dukungan layanan perbaikan, bawa MacBook rekan-rekan yang mengalami flatgate ini ke toko tempat di mana rekan-rekan membeli MacBook, atau bisa juga rekan-rekan menghubungi layanan resmi Apple untuk perbaikan kerusakan yang terjadi pada MacBook rekan-rekan. Itu bukan hanya untuk masalah flatgate aja, tapi masalah yang lainnya. Itu kalau MacBook rekan-rekan masih masa garansi atau juga rekan-rekan punya polis asuransinya, itu bisa rekan-rekan bawa ke tempat yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, solusi untuk flatgate yang terjadi pada LCD MacBook rekan-rekan itu dengan cara diganti kabel fleksibelnya yang rusak, diganti dengan yang baru. Tapi yang jadi masalah, hampir tidak ada atau sangat jarang tempat servis yang berani ambil resiko untuk menservis atau mengganti kabel fleksibel LCD MacBook generasi baru yang rusak. Itu hampir nggak ada tempatnya, apalagi di Indonesia. Nggak tahu kalau misalnya di luar ya, mungkin ada. Ya apa? Ya itu tadi alat. Selain itu apa? Resiko. Sangat beresiko. Ini kalau kita mau ganti kabel fleksibel LCD ini harus buka LCD ini. Nah, untuk buka LCD ini sangat beresiko, rentan pecah nih LCD. Nah, biaya servis dengan resiko yang bisa terjadi itu nggak sebanding. Jadi kalau LCD ini pecah kan kita harus beli LCD baru. Nah, itu alasan kenapa sangat jarang atau hampir nggak ada tempat servis yang mau mengganti kabel fleksibel LCD MacBook generasi baru yang rusak. Itu alasannya ya. Lanjut ya. Nah, untuk yang ketiga, solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan kalau LCD MacBook rekan-rekan mengalami flatgate itu dengan ciri-ciri seperti yang tadi saya sebutkan ya, ganti full set seperti ini. Cuma untuk masalah harganya ya, yang alhamdulillah bisa ngerobekin kantong. Jangan kan untuk LCD yang original, untuk yang KW aja udah lumayan harganya. Tapi ya itu tadi satu-satunya cara atau solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan kalau LCD MacBook rekan-rekan mengalami flatgate. Ini kalau untuk servis hampir nggak ada yang mau nyapis kabel fleksibel LCD yang rusak ya, karena nggak sebanding dengan resiko yang bakal terjadi. Ya kalaupun di servis, kalaupun sel bisa, itu hasilnya nggak akan maksimal. Oke, buat rekan-rekan semuanya, itu tadi bahasan saya masalah kerusakan yang terjadi pada MacBook, masalah flatgate atau rusaknya tampilan pada LCD MacBook. Nah, ini salah satu untuk masalah kerusakan yang terjadi pada MacBook, terutama untuk MacBook generasi baru, yaitu MacBook Pro non touch bar tahun 2016 hingga MacBook Pro chip M2 MacBook generasi terbaru yang dirilis oleh Apple pada tahun 2022. Selain masalah yang lainnya, dan untuk masalah yang lainnya akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk saat ini yang saya bahas adalah masalah flatgate atau rusaknya tampilan pada LCD MacBook. Ya itu tadi, apa itu flatgate, itu ciri-cirinya bagaimana, penyebabnya apa, dan itu untuk tipe MacBook apa aja yang bisa mengalami flatgate, itu cara mencegahnya bagaimana, dan itu apa solusinya. Tadi udah saya uraikan satu persatu. Harapan saya semoga apa yang saya bahas kali ini itu bisa berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Jadi kalau seandainya, ini bukan doain ya, kalau seandainya ini LCD MacBook rekan-rekan mengalami flatgate atau mengalami kerusakan pada tampilan LCD MacBooknya, kalau ciri-cirinya seperti yang tadi saya uraikan, ya bisa besar kemungkinan LCD MacBook rekan-rekan mengalami flatgate. Jadi rekan-rekan bisa tahu, dan selain itu juga nih rekan-rekan paling nggak bisa memperlambat flatgate terjadi pada MacBook rekan-rekan itu dengan cara seperti yang tadi saya uraikan. Ini kalau untuk bagaimana cara mencegahnya hampir nggak ada, tapi paling nggak yang bisa kita lakukan hanya memperlambatnya aja.
saja agar flaggate tidak cepat terjadi pada LCD MacBook rekan-rekan, itu terutama untuk MacBook generasi yang baru, mulai dari MacBook Pro non touch bar tahun 2016 sampai MacBook Pro chip M2 yang dirilis oleh Apple pada tahun 2022. Dan juga nggak menutup kemungkinan untuk tipe MacBook generasi selanjutnya kalau permasalahan kabel fleksibel LCD MacBook itu nggak ada perbaikan yang dilakukan oleh Apple, itu nggak menutup kemungkinan masalah flaggate ini akan terus terjadi untuk tipe MacBook yang selanjutnya. Oke ya rekan-rekan semuanya, kalau ulasan review, tip dan tutorial dari saya tentang bagaimana cara merawat MacBook, tentang bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan juga bagaimana cara memperbaikinya, itu berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Jangan lupa untuk subscribe di channel saya agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe ya. Oke, di sini saya bukan hanya mereview, mengulas, atau juga memberikan tip dan tutorial tentang bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan San Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04, nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Nah begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook, seputar kerusakan MacBook, silahkan hubungi nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak ada biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS ya, biar saya lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Dan selain itu juga nih, biar jari nggak capek ya rekan-rekan semuanya. Akhir kata saya tidak mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda yang pasti akan berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Oke, wassalam.